Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indah Andri Susanti, mahasiswa pendidikan dasar pasca sarjana UNES. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran daring melalui Zoom dan WhatsApp Group pada kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Disusun untuk mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA di SD. Dosen pengampu Ibu Dr. Barokah Isterianti MPD beserta Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, adik-adik ibu mau mengingatkan, jangan lupa melakukan absensi melalui Google Form yang linknya ibu sudah kirim melalui WhatsApp Group. Nah, adik-adik sebelum pembelajaran ini dilanjut, yuk kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita akan menjadi lebih bersemangat lagi. Tepuk semangat, semangat. Anak-anak, sebelum belajar ibu lanjut, ibu mau mengingatkan kembali siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin kita belajar mengenai apa ya? Pinter, Andri. Tepuk tangan buat Andri. Yeay. Jadi kemarin kita belajar mengenai masa pubertas yang ada pada laki-laki dan perempuan. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah belajar sampai di tema 7, tema 1, pembelajaran 1. Nah, adapun di sini nanti adik-adik ada mencapai tujuannya. Tujuannya apa saja? Nah, ada beberapa tujuan yang nantinya akan anak-anak capai. Nah, yang pertama itu ada siswa mampu menyebutkan seperti pembicara, pendengar, beserta mampu menjelaskan tempat dan suasana yang ada pada sebuah pidato. Kemudian ada siswa mampu menyusun konsep urutan isi pidato. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Yang terakhir, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Nah, hari ini lanjut ya. Nah, kepemimpinan. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Hari ini kita akan melakukan berdiskusi. Jadi berdiskusi tentang kepemimpinan yang ada di dalam sebuah masyarakat dan apa saja yang harus diperhatikan di dalam pidato. Nah, anak-anak coba siapa yang bisa menjawab? Yang ada pada gambar itu menunjukkan gambar apa ya? Nah, pinter. Jadi anak-anak di dalam gambar ini menunjukkan ada orang-orang yang sedang rapat atau musyawarah. Tepuk tangan buat Amin. Yeay. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat seperti rapat RT di lingkunganmu? Nah, coba ceritakan. Oh, iya boleh ya yuk. Terima kasih ya atas pengalamannya menyaksikan rapat di lingkunganmu. Tepuk tangan buat Yayu. Jadi Yayu pernah menceritakan apabila dia itu di jalan ada ketika memperbaiki jalan perkampungan. Nah, rumah yang ditempati Yayu itu dijadikan tempat pelaksanaan rapat atau musyawarah. Nah, kemudian di persiapannya itu perbaikan jalan ketika Yayu turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat atau musyawarah. Jadi di dalam rapat tersebut dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan Ibu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk langit. Oke, Susanti. Apa
jawabannya? Pernah, iya pinter. Tepuk tangan buat Susanti. Yeay. Jadi Susanti pernah ketika menjawab bahwa yang harus dijadikan seorang pemimpin harus bersikap tegas, baik, bijaksana. Nah, selanjutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian membaca sebuah teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, ini teksnya kalian pasti sudah membaca. Sebelumnya tadi Ibu sudah mengingatkan untuk membaca teks yang Ibu kirim melalui WhatsApp grup. Nah, setelah kalian membaca, coba perhatikan beberapa pertanyaan. Nah, siapakah nama pembicara yang dalam pidato bacaan tersebut, anak-anak? Siapa? Iya, pinter. Jadi pembicara yang ada dalam pidato yaitu Ibu Erika. Kemudian bagaimana ya sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan tersebut? Wah, pinter. Sikap yang dilakukan yaitu Ibu Eri sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberi contoh keteladanan komunikatif dengan warga peduli akan keberhasilan warganya dan kesehatan dari warganya. Kemudian siapa ya yang ada pendengar di dalam pidato itu, ada siapa saja? Iya, pintar. Jadi pendengar yang ada di dalam teks pidato tersebut ada warga kampung sehat melati. Nah, setelah ini kalian mempelajari. Nah, selanjutnya dalam bacaan. Nah, dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya dan suasana pidato ketika disampaikan. Nah, gimana ya tempat pidato tersebut dilakukan? Nah, pinter. Jadi tempat yang dilakukan pada teks pidato tersebut ada di balai desa. Nah, selanjutnya bagaimana ya suasana yang ada di dalam pidato? Nah, pinter. Jadi suasana yang ada pada di dalam pidato tersebut, nah suasananya itu ada nyaman, tertib, dan warga mendengarkan pidato dengan seksama. Nah, selanjutnya, setelah kalian mempelajari mengenai kepemimpinan dan tentang bagaimana jadi seorang pemimpin dan apa saja di tempat pembicara isinya, kalian membuat peta konsep atau diagram peta konsep tersebut seperti ada tema, pembicara, pendengar, tempat, urutan, isi pidato, beserta hasil yang diharapkan. Nah, hasilnya ini anak-anak akan dikumpulkan melalui WhatsApp group dengan mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti anak-anak melahirkan hasilnya berupa video ya yang dikirim melalui WhatsApp group. Nah, selanjutnya kalau tadi di awal pembelajaran Ibu mengingatkan pembelajaran yang pernah dilakukan, dipelajari mulai apa ya tadi? Pinter mengenai masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, kita mengingat kembali ya, apa sih pubertas itu? Nah, masih ada yang ingat? Tidak, pembelajaran sebelumnya pubertas. Iya, pinter. Jadi, masa pubertas dalam masa ketika manusia itu sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat ketat untuk mencapai kedewasaan. Nah, gimana perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seorang ada pubertas dinamakan gejala pubertas. Nah, selanjutnya perhatikan perubahan pada laki-laki mengalami masa pubertas. Nah, anak-anak laki-laki itu juga mengalami perubahan pubertas. Gimana ciri-cirinya itu? Yang pertama ada 1. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu suaranya itu menjadi lebih besar atau menjadi lebih berat. Yang ketiga, jakun tumbuh dan membesar. Keempat, tumbuh kumis, cambang
dan jenggot. Yang kelima, dada menjadi lebih bidang. Dan yang keenam, muncul bau atau jerawat. Jadi baunya itu kadang ada kan yang namanya teman-teman ada yang mengalaminya. Ya, itulah yang dinamakan ciri-ciri pubertas atau juga yang ada di pipi kadang ada bentol-bentolan. Nah, itulah yang dinamakan jerawat. Nah, jerawat itu yang dinamakan masa pubertas. Nah, selain laki-laki, ada juga perubahan pada perempuan. Nah, pada perempuan itu yang pertama ada tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring. Jadi kalau masa pubertas anak perempuan ini menjadi suaranya itu lebih nyaring anak-anak. Kemudian pinggul dan payudara membesar. Keempat, kulit menjadi halus. Yang kelima, muncul bau badan dan jerawat, sama seperti anak laki-laki. Nah, setelah kalian mempelajari ciri-ciri masa pubertas yang ada pada laki-laki dan perempuan, kalian mempelajari link yang sudah Ibu melalui kirim di YouTube. Nah, video ini kalian boleh lihat kapan saja setelah pembelajaran Zoom ini selesai. Setelah itu, kalian membentuk atau membuat poster dengan bahan ada kertas karton, warna putih, cat poster, pensil, penghapus, spidol, wax, dan koran. Nah, bahan ini kalian kumpulkan, kemudian kalian membentuk kelompok yang terdiri 4 sampai 5. Kemudian setelah kalian membentuk kelompok, kalian membuat grup kelompok di WhatsApp grup. Kemudian, nah hasilnya ini kalian membuat sebuah poster yang kalian pelajari bagaimana cara membuat poster yang kalian pelajari melalui video YouTube yang linknya Ibu kirim tadi. Nah, di dalam poster itu sendiri kalian akan mengisikan berupa perilaku dan kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh siswa dalam menyikapi masa pubertas dan dalam membentuk sebuah tulisan yang singkat dan didukung oleh gambar-gambar yang sesuai. Nah, contohnya ada di sini, perhatikan pada gambar perubahan tubuh dan suara. Jadi kalian akan membuat poster. Nah, sebelum membuat poster kalian diskusikan dulu bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, hasilnya ini setiap individu per individu, bukan per kelompok, tapi bekerja sama atau didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti hasilnya dikirimkan melalui WhatsApp group beserta presentasi sebuah video. Kirimkan melalui Ibu ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, adakah ada pertanyaan yang ditanyakan anak-anak? Tidak? Cukup? Ya, terima kasih. Nah, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Jadi, ada yang mau menyimpulkan jawaban? Ya, Indah, pinter. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar mengenai kepemimpinan yang ada di dalam sebuah masyarakat dan bagaimana cara menyusun pidato dengan baik dan benar. Kemudian ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan sehingga mengetahui bagaimana cara perubahannya. Pintar sekali. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, jangan lupa mengerjakan evaluasi yang Ibu sudah kirim melalui WhatsApp group. Hasilnya dikumpulkan nanti malam pukul 12 ya anak-anak terakhir. Nah, Ibu mau memberikan motivasi sedikit untuk anak-anak tetap selalu bersemangat walau kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi walau kita mau belajar jarak jauh, kita tetap semangat ya. Nah, sekian yang bisa Ibu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.